Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini tema kita adalah penasehat ajaib. Agak ini. Tema kita penasihat ajaib dan firman Tuhan terambil dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama. Yesaya 9 ayat 5. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang ke dalam rumah-Mu yang begitu indah ini, mendengarkan puji-pujian yang luar biasa indah. Kami saat ini menyediakan hati dan pikiran kami sepenuhnya di hadapan-Mu. Kiranya kami boleh mempersembahkan hati pikiran kami sepenuhnya untuk mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Roh Kudus dengan bebas berbicara bekerja di antara kami, supaya kami semakin siap untuk menyambut perayaan Natal tahun ini. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, supaya kuasa firman-Mu tidak pernah terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mumpung kita bareng-bareng dan saya jarang khotbah di sini, kita selfie yuk. Kita selfie ya. Wah, Pak Alex boleh pindah. Pak Alex boleh pindah sedikit satu bangku supaya kelihatan. Gitu ya. Oh, thank you. Bapak Ibu, selfie, hobi segala usia. Dari anak kecil umur 2 tahun sampai kakek nenek 95 tahun saya pernah lihat ya orang selfie. Selfie itu memang menyenangkan saudara. Selfie itu mengambil gambar sendiri. Tidak tergantung orang lain suka-suka kita, mau bagaimana. Selfie itu kita bebas mengatur posisi kita. Kapan saja, di mana saja, kalau jelek juga kita berhak untuk revisi sendiri. Itu namanya selfie. Kita senang mengabadikan, mengatur, bahkan menilai diri sendiri menurut selfie itu. Saudara sekalian, selfie itu bagus, tetapi selfie itu terbatas hanya melihat penampilan luar kita. Hanya outlook, hanya luar. Kalau masalah luar, bolehlah kita atur-atur sendiri, ya suka-suka kita. Tetapi masalahnya saudara sekalian, hidup kita jauh lebih bermutu dan ditentukan oleh apa yang ada di dalam diri kita. Saudara sekalian, mungkin saja kecenderungan atau hobi selfie ini tidak berhenti di dalam masalah tampilan luar. Mungkin saja secara tidak sadar kita itu juga punya kecenderungan ngatur hidup diri sendiri, suka-suka saya. Punya kecenderungan kalau misalnya saya kelihatan kurang bagus lain sebagainya, ya suka-suka saya revisi. Enggak perlu minta tolong orang lain, kita punya hak untuk mengatur hidup kita sendiri. Saudara sekalian, apa yang tampil di luar sering juga kita pakai untuk apa yang di dalam. Dan kadangkala karena mungkin kita merasa kita bisa selfie sendiri, handphone sendiri, tidak perlu penasehat yang lain dalam kehidupan diri kita yang di dalam punya kecenderungan yang sama, suka-suka saya. Padahal saudara sekalian, kenyataannya hidup itu lebih rumit daripada masalah selfie dan mengambil gambar penampilan kita. Hidup kita kadang-kala mirip seperti labirin yang kelihatannya indah, tetapi pada waktu dijalani kok rasanya sini mentok, sana mentok. Kita merasa tahu kayaknya ini belok kanan nih, kayaknya belok kanan ini, kayaknya pohonnya sama. Tapi pada waktu kita belok kanan, maju, kelihatan lancar, nggak bisa maju lagi.
Bukankah hidup kita seperti itu? Semau-maunya kita ngatur diri sendiri, ada banyak keterbatasan. Bukankah saudara dan saya mulai boleh memikirkan bahwa hidup kita ini, kita perlu orang yang di luar diri kita. Bapak Ibu, siapa yang pernah ikut main labirin ini? Boleh angkat tangan? Siapa yang pernah coba-coba uji nyali masuk labirin? Kayaknya cukup banyak ya, khususnya yang muda-muda yang enggak klaustrofi, yang enggak takut tempat tertutup mau coba main. Nah, Bapak Ibu, cara cepat keluar dari labirin atau masuk mencapai tujuan, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Supaya bisa masuk, bisa keluar cepat. Caranya bagaimana? Ada yang mau usul? Caranya? Caranya bagaimana? Caranya adalah kita minta teman naik di menara itu. Kita minta teman naik di menara, ya kamu kasih tahu ya, belok kiri kanan kasih tahu ya gitu ya. Itu cara cepat. Ada yang di atas dia bisa lihat itu, kalau itu nggak bisa masuk. Dia akan kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Kalau ada orang yang di luar keterbatasan kita melihat dari atas, orang itulah yang bisa memberikan nasihat. Lalu yang kedua, kita perlu percaya, perlu nurut. Kalau dia bilang balik ya balik. Saya pernah kayaknya udah deket tengah kok sama temen, enggak mundur, kayaknya udah mau keluar lagi gitu. Nah kadang-kadang kalau kita disuruh mengulang terlalu panjang, rasanya enggak, males. Oh ini udah deket kok gitu. Jadi yang kedua, kalau kita tidak taat, tidak percaya kepada yang memberi petunjuk, sama aja nanti maju mundur. Saudara sekalian, nampaknya kecenderungan ini sejak dari Adam Hawa udah ada. Seawal Adam dan Hawa itu sudah diberikan semua yang bagus. Tapi mereka lebih mendengarkan ular. Dan di dalam Yesaya yang kita baca tadi, saudara sekalian, itu sebenarnya adalah umat Tuhan waktu itu, Yehuda, sedang dalam situasi sulit, politik sangat sulit karena ada negara besar, bangsa Asyur itu pelan-pelan itu mencaplok semua negara-negara kecil. Israel itu sudah kalah, sekarang tunggu Yehuda. Jadi mereka itu sebenarnya sangat ketakutan dan merasa terjepit. Di dalam keadaan terjepit itu firman Tuhan mencatat, justru rajanya itu bukan datang kepada Tuhan minta tolong petunjuk kepada Tuhan. Tapi dia noleh kiri kanan, negara mana yang kelihatannya hebat. Oh dia lihat Mesir, kelihatannya hebat Mesir. Kelihatannya rajanya baik, kelihatannya peralatan perangnya lumayan. Dia minta tolong, minta nasihat kepada raja-raja di sebelah kiri dan kanannya. Ketika nabi-nabi orang Israel, Yehuda itu pasti ada nabi. Ada nabi yang sesat, nabi yang enggak benar, nabi yang istilah zaman dulu ABS, asal bapak senang. Mereka memberitahu, gak apa-apa raja, maju aja, Tuhan beserta, maju aja, pasti menang, pasti disertai. Sedangkan nabi-nabi yang benar, seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel, mereka sudah tahu, Tuhan kasih tahu. Kuota nakalnya Yehuda sudah lewat batas, jadi sama Tuhan, mau dihukum. Tuhan katakan, aku akan menghukum, membuang bangsa ini ke Babel. Nabi yang benar ngomong gitu, nabi yang benar ngomong, kamu harus menyerah. Karena Tuhan marah dan Tuhan sudah akan menghukum kamu. Kamu menyerah aja. Tapi raja tidak mau mendengarkan kabar yang tidak enak. Raja memilih kabar yang menyenangkan demi pribadi dan popularitas. Sehingga akibatnya mereka kalah dan akhirnya tetap harus dibuang. Saudara sekalian, firman Tuhan kalau saudara perhatikan, nabi-nabi kecil itu banyak. Ya, lalu nabi besar itu karena berdasarkan panjang kitabnya, ya Yesaya, semuanya itu menasehati tetapi enggak dengar. Ya, bahasa Jawa kuarepe dhewe gitu ya. Merasa tahu. Sehingga akhirnya mereka kepentok sana, kepentok sini. Nah, saudara sekalian, akhirnya firman Tuhan Yesaya pasal 95. Seorang putra diberikan kepadamu, namanya penasehat ajaib, berupa nubuat. Nubuat Yesaya separuh itu ditulis sebelum pembuangan, separuh itu setelah pembuangan. Jadi Tuhan menubuatkan kamu memang harus dihukum.
Tapi setelah dihukum ada penghiburan. Seorang putra diberikan kepadamu. Dan Tuhan itu maha tahu, dia melihat manusia ini tetap semaunya sendiri. Sehingga dinubuatkan satu kali akan datang sang penasehat ajaib yang akan memimpin kehidupan dan pemerintahan umatnya. Jadi saudara sekalian, kita bersyukur bahwa pada waktu itu nubuat sekarang sudah terjadi. Bahwa Allah itu mengirimkan Tuhan Yesus menjadi penasehat ajaib. Penasehat ajaib, kata yang pertama penasehat. Dari kata aslinya itu adalah yoets. Dikatakan bahwa arti kata penasehat atau yoets di sini adalah memberikan nasihat dalam hal kehidupan. Jadi Allah yang menjadi putra, menjadi anak di dalam Tuhan Yesus, dia memberikan nasihat di dalam kehidupan secara keseluruhan. Dan lebih sempit lagi, dia adalah penasehat dalam hal kerohanian atau iman. Sebab Tuhan tahu semua yang bersifat materi dan fisik itu sementara. Sehingga Allah berkepentingan mendatangkan penasehat dalam hal kerohanian yang bertahan di dalam kekekalan. Dan yang ketiga, penasehat di sini dalam pengertian dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan. Fokus ke dalam Yesaya, Tuhan berjanji, aku akan memberikan kepadamu penasehat dalam hal pemerintahan. Supaya kamu itu ngerti harus kemana. Supaya kamu itu ngerti kapan maju, kapan mundur, kapan diem. Jangan noleh kiri kanan yang bukan Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, aku akan mengirimkan putraku yang disebutkan penasehat ajaib. Allah yang akan memimpin kehidupan, Allah yang memimpin kerohanian, dan Allah yang sanggup dan mampu memimpin pemerintahan. Saudara, kata ajaib itu sama dengan yang ada di dalam kitab Keluaran itu. Mari kita baca 2 ayat ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Siapakah seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia dalam kekudusanmu? Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Kata yang sama dipakai untuk menceritakan dulu bahwa Allah itu memimpin Israel dari Mesir yang dijajah diperbudak keluar. Pada waktu mau keluar itu berbagai keajaiban dilakukan ya Ibu, Bapak Ibu tahu ya, tulah, keajaiban binatang, air menjadi darah, burung dan lain sebagainya. Jadi Allah yang membuat keajaiban itu untuk menyelamatkan umatnya secara indah. Ayat yang kedua dikatakan, dengan kasih setia engkau menuntun umatmu. Engkau membimbing mereka ke tempat kediamanmu yang kudus. Allah yang hebat yang melakukan berbagai keajaiban yang menghalau musuh umat Tuhan. Pada waktu dia melihat umatnya, umat Israel, umat Tuhan seperti saudara dan saya, Allah itu menyesuaikan tonnya dan dia dengan kasih setia menuntun umatnya. Allah yang kecepatannya melebihi cahaya yang luar biasa. Ketika dia melihat umatnya, dia turun menuntun umatnya. Allah yang membebaskan dengan berbagai keajaiban. Allah yang mau jalan lambat di padang gurun 40 tahun, gak cukup-cukup, gak ngerti-ngerti, gak kapok-kapok, 40 tahun lagi. Dengan kasih setia menuntun umat yang sudah ditebus. Allah yang sama membuat berbagai keajaiban, Allah yang memerintah dunia sampai pada hari ini. Allah yang sama, Allah yang ketika melihat saudara dan saya, kita ini umatnya, Allah dengan kasih setia mau menuntun hidup saudara dan saya. Dia adalah yang mampu memberikan nasihat untuk kehidupan kita. Dia yang mampu membimbing kerohanian kita. Dia yang berkuasa atas pemerintahan hidup kita, pemerintahan keluarga kita, pemerintahan gereja ini, dan pemerintahan Indonesia dan dunia. Allah yang maha hebat itu, Allah yang mengulurkan tangan, mau menuntun saudara dan saya. Menuntun saudara dan saya dengan kasih setia, dengan nasihatnya, sampai kita masuk ke dalam tempat
kediamannya yang kudus. Betapa luar biasa Allah kita. Kemudian saudara sekalian, di dalam 1 Korintus kalimat yang sama yang dipakai adalah, kita baca ya 1 Korintus 1, 1, 2, 3. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Gambaran yang sama dipakai. Kristus itu kekuatan yang hebat. Di dalam hikmatnya dia menuntun umatnya. Perjanjian baru juga sama. Jadi Allah yang mengendalikan dunia ini juga Allah yang mau turun begitu rendah. Menuntun saudara dan saya di dalam kekuatan kuasanya. Menolong kita melewati apapun dengan hikmatnya. Dia menyediakan nasihatnya bagi saudara dan saya. Saudara kan bersyukur bahwa Natal itu berarti Allah mau menjadi penasehat kita. Kabar gembira Natal itu kita semua punya PA, ya, penasehat ajaib. Natal itu berarti Allah itu mau jadi penasehat kita. Dan Allah itu tahu, ya, Allah itu mau tahu. Hebat kalau nggak mau tahu, percuma. Tapi Allah yang hebat itu mau tahu kehidupan saudara dan mau menuntun kita. Oleh karena itu saya senang dengan gambar yang ada itu, bahwa Allah, Yesus menuntun umatnya lewat apa? Hari ini lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Tuhan Yesus punya, dia yang mengilhamkan, saudara dan saya punya Alkitab. Bolehkah kita pikirkan secara ilustrasi bahwa Tuhan Yesus juga pegang yang sama, Alkitabnya sama, dan kita juga punya Alkitab yang sama? Mungkin kita kalau tanya, Tuhan, baiknya gimana ya saya ini? Tuhan Yesus akan ngomong, lihat halaman itu loh, pasal itu, ayat itu, coba lihat di situ. Bukunya sama, saudara. Bukunya sama. Dan ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengerti. Bukunya sama. Dan Yesus mau menuntun hidup saudara menjadi penasihat kita. Dan gambar itu bagus yang bawah itu ya, Alkitab. Lalu ada earphone. Bukankah perlu kita itu menyediakan waktu yang pakai earphone itu loh, supaya enggak dengar suara yang lain. Supaya full mendengar suara Tuhan. Seperti Alkitab itu. Mendengarkan suara Tuhan. Berikan waktu yang terbaik. Dengerin Tuhan itu ngomong apa. Lewat firman Tuhan Alkitab, buku yang sama. Ada satu kutipan yang indah yang saya baca. Kalau mau tahu suara Tuhan, baca Alkitab. Kalau mau mendengar suara Tuhan, bacalah Alkitab bersuara. Mari kita menerima kehadiran Sang Penasehat Ajaib. Yang kedua, saudara sekalian, penasehat ajaib. Penasehat ajaib yang kedua di sini adalah bicara mengenai kata ajaib. Kata ajaib itu bahasa aslinya pele. Pele itu artinya ilahi. Kualitasnya itu kualitas ajaib. Kualitasnya itu kualitas ilahi, bukan manusiawi. Jadi penasihat ajaib ini semata-mata menunjukkan kepada Allah. Tidak bisa diberlakukan kepada para nabi. Para nabi itu penasehat, tapi bukan penasehat ajaib. Jadi ketika dikatakan putraku itu namanya adalah penasihat ajaib, bicara mengenai kualitas. Berarti putra yang lahir, bayi Natal itu adalah Allah. Dan yang kedua bicara metode. Metodenya itu ajaib, metodenya itu ilahi, metodenya itu di luar logika manusia. Dan yang terakhir ajaib ilahi bicara otoritas. Jadi ketika sang penasihat ajaib itu kalau bicara otoritas ilahi ada di situ. Bukan PA penasihat abal-abal di mana kita ya suka-suka gua mau dengar, gua mau enggak terserah. Tidak. Pada dasarnya penasihat ajaib itu kualitas ilahi. Jadi menuntut suatu ketaatan, kepercayaan kepada manusia yang mendengarkannya. Jadi saudara sekalian, penasihat ajaib itu yang pertama bicara kebesaran Allah.
yang maha kuasa, maha besar, mau menjadi begitu kecil. Bicara karya ilahi yang di luar pengertian manusia saudara dan saya. Bahwa Allah itu menjadi manusia itu adalah Natal. Dan dia menjadi manusia sama seperti kita. Mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 14 bersama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Yang Ibrani 2, 3. Imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sama seperti kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Penasihat yang ajaib itu adalah bicara mengenai Allah yang menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Natal adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita berpikir bahwa Allah yang tidak terbatas. Turun menjadi manusia yang terbatas. Bukan cuma sebagai manusia, sebagai bayi yang sangat terbatas. Makan minum tidak bisa sendiri, mandi pakai baju tidak bisa sendiri. Itu di luar kemampuan, tetapi itu yang namanya ajaib. Bahwa Allah itu mau. Bahwa Allah itu menjadi manusia supaya apa? Dikatakan supaya dia menjadi imam besar kita. Soalnya kan imam besar itu adalah orang yang mewakili manusia menghadap Allah. Kalau nabi itu mewakili Allah bicara kepada manusia. Imam besar itu mewakili manusia, mewakili umat datang kepada Tuhan. Membawa persembahan dan berdoa. Itu tugasnya imam besar. Jadi di sini katakan bersyukur bahwa Natal itu memberikan kepada saudara dan saya imam besar yang sama seperti kita. Dicobai tetapi tidak berdosa. Natal itu kabar baik bahwa Allah itu mengerti. Allah itu tahu pergumulan saudara dan saya. Allah itu tahu apa artinya tidak berdaya, makan minum pun tergantung orang lain. Allah itu tahu apa artinya dia hidup di dalam kemiskinan keluarga yang harus pergi sana sini, nggak punya rumah, kontrak sana sini, ngungsi ke Mesir dan lain sebagainya. Yesus itu tahu apa artinya kita mau baik, tetapi ada aja orang yang nggak seneng. Yesus itu tahu apa artinya kepada murid yang kita itu invest, hati invest, waktu dan segala sesuatunya. Ada yang menjual, mengkhianati dia. Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Dan dia yang mengerti ini. Dia menjadi imam besar kita. Membawa doa kita kepada Bapa di surga. Karena itu saudara sekalian, Natal ini kiranya menghapuskan pertanyaan-pertanyaan, keberatan-keberatan kita yang kita mengatakan, Tuhan masa ngerti sih? Alah Tuhan zaman dulu gak ngerti pergumulan saya. Tuhan apa ngerti sih bahwa kegodaan yang saya alami? Tuhan ngerti gak sih? Mana mungkinlah Tuhan ngerti apa artinya dilecehkan, ditinggal, dihina, dikesampingkan, gak dipandang, dikhianati. Tuhan masa ngerti? Terus kan keberatan-keberatan pertanyaan alasan seperti itu sebaiknya dihapus. Kalau bicara kesendirian, ditinggal, dikhianati, kemiskinan, ketidakberdayaan, Yesus mengalami jauh lebih berat dari saudara dan saya. Bicara godaan, apa yang tidak dia alami? Jadi buanglah alasan-alasan untuk menganggap Tuhan tidak mengerti saudara. Dia itu Allah. Dia mengerti pergumulan saudara dan saya. Dan di dalam pengertian itu mari kita maju satu langkah. Bahwa ajaib itu bicara metode Allah yang sering di luar logika kita. Natal ini kita belajar metode Tuhan itu kok bisa ya? Kok bisa Allah itu lahir sangat tidak terdeteksi. Sampai suami istri Maria Yusuf itu jalan sampai hotel rumah pun nggak nemu, kok bisa?
Bisa dong Allah itu ketika gembala-gembala di padang malam hari lalu langit terbuka, malaikat nyanyi. Bisa dong misalnya malaikat itu gendong Tuhan Yesus gitu kan bagus ya. Dari langit turun, gendong gitu, wah itu pasti gempar luar biasa. Ya jangan juga di padang gurun, padang Efrata. Bukalah tingkat langit itu, malaikat turun lalu di depan di halamannya istana Herodes. Bisa enggak saudara? Bisa. Kenapa Tuhan nggak milih gitu? Aneh ya. Saudara sekalian, bisa nggak Tuhan Yesus itu kemudian ya sudahlah mulainya rendah nggak apa-apa deh di dalam kehidupan pelayanan. Bisa nggak dia kemudian menjadi orator yang hebat, ngajar di mana-mana orang datang. Dia nggak usah mengulurkan tangan, hanya tarik nafas, keluar nafas semuanya sembuh. Nggak usah 5 roti 2 ikan langsung dari tangannya keluar roti ikan. Bisa nggak saudara? Bisa. Aneh ya Tuhan itu. Kok bisa orang banyak kelaparan perlu roti. Siapa yang punya bekal, siapa punya. Kayak sampai kasihan minta-minta saudara. Sampai ada anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Kok bisa ya Tuhan itu kayak gitu itu. Dan yang ujungnya di Golgota dia disalibkan. Ngapain Tuhan, ngapain? Ngapain? Sekarang jawabannya memang metode Tuhan. Itu ajaib, memang ilahi. Memang di luar kemampuan logika kita. Dia Allah. Kalau kita mengatakan, loh Tuhan gak keliru dah. Gak keliru. Lahir mati, ngenes, hina seperti itu. Masalahnya nggak keliru kan? Peristiwa yang kecil di Bethlehem yang sangat tidak terdeteksi. Bukankah hari ini seluruh dunia merayakan Natal? Nggak keliru kan? Buktinya tidak keliru. Buktinya kerajaan Tuhan bertahan dibandingkan kerajaan Herodes. Nggak keliru saudara. Itu setelah kita melihat ke belakang. Tapi masalahnya saudara di sini. Yang kita perlukan adalah percayalah, dia itu Allah. Pada waktu kita tidak mengerti, rendah hati, taat, percayalah, dia itu Allah. Yang memang metodenya seringkali di luar dugaan kita. Lah kalau anaknya saja diberikan cara lahir dan mati begitu hina. Apakah berlebihan kalau Tuhan terkadang memakai metode yang sama dalam hidup saudara dan saya? Apakah berlebihan kalau satu kali Tuhan mengizinkan kita seperti ayat itu menjadi bodoh, lemah, tidak terpandang, hina dan tidak berarti? Izinkan Tuhan memakai metodenya dalam hidup kita yang mungkin tidak selalu kita mengerti, tetapi percayalah, dia Allah. Dia Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, penasihat ajaib itu dia mengerti. Dia ngerti. Gak ada yang gak dia mengerti. Semua penderitaan pernah dia alami. Dan yang kedua yang lebih penting, dia peduli. Orang kalau ngerti gak peduli ya gak berguna. Dia peduli. Dia Allah di dalam kemuliaan kekudusan itu. Ngelihat kita itu di dunia itu berdosa, umatnya itu gak kapok-kapok. Dia itu bukan marah, menertawakan, tapi dia itu peduli. Gimana ya caranya anak-anakku ini supaya baik. Dia peduli. Timothy Keller itu mengatakan, Natal itu bukankah pertanda bahwa kita ini memang mbowat. Jadi dia pakai perumpamaan gini, misalnya dia di lantai 2, anaknya di lantai 1. Anaknya itu kedengaran terus bertengkar. Anaknya bertengkar. Dia dari atas bilang, ayo jangan bertengkar. Anak diam sebentar. Oh bertengkar lagi. Dia ngomong lagi, jangan bertengkar ya, nanti papa turun. Jadi papa turun itu artinya anak-anak itu tidak bisa menyelesaikan sendiri. Papanya perlu turun. Jadi Timothy Keller dengan indah mengatakan, bukankah Natal seperti itu?
Kita ini loh gak bisa baik-baik menyelesaikan sendiri. Allah itu turun karena dia peduli. Allah peduli. Allah peduli pergumulan apa di dalam hidup saudara. Allah peduli apa yang terjadi di dalam hubungan suami istri, keluarga, gereja. Allah itu peduli dan Allah itu ahlinya. Percayalah, pengalamannya ribuan tahun. Dia itu ahli. Dan yang paling penting Allah itu datang menjumpai saudara dan saya secara pribadi. Satu demi satu. Oleh karena itu Natal kali ini mari saudara kita datang menerima kehadiran dia sebagai penasehat yang ajaib. Saudara sekalian, ini lembar kerja biasanya untuk sekolah minggu. Connect the dot. Titik-titik itu dihubungkan aja. Contohnya sudah ada, gambar lilin. Hubungkan saja dari nomor 1 ke nomor Bapak Ibu, setelah nomor 1 nomor 2, setelah nomor 2 nomor 3. Ikuti saja sebenarnya, itu ya. Kalau kita ikuti nomor-nomor jadinya lilin. Tapi umpama andai kata ya Bapak Ibu, hari ini itu saya print, saya bagi ke sini, kira-kira berapa 100 orang lebih ini ya. Bagi satu-satu. Bapak Ibu, tolong dihubungkan ya titik-titiknya, kita mau membuat gambar lilin. Semua dibagi, semua dipinjemin bolpen. Pada waktu dikumpulkan, menurut Bapak Ibu, semua gambarnya jadi lilin apa enggak? Hah? Jadi lilin enggak? Hah? Jadi lilin. Siapa yang bilang pasti Bu? Ini orang pinter semua, contohnya sudah ada. Siapa yang mengatakan pasti lilin Bu gambarnya? Lilin dan daun. Siapa yang mengatakan pasti gambarnya lilin dan daun? Ya, turunkan tangan. Sekarang siapa yang menurut Bapak Ibu pada waktu dikumpulkan ada, mungkin banyak, yang gambarnya enggak jadi lilin sama daun? Siapa? Ada, lebih banyak. Lebih banyak. Nah itu masalahnya ya, masalahnya itu. Contohnya jelas, langkahnya jelas ya. Tapi ada aja orang yang tengil ya. Ada seorang keluar PDW. Ngapain lewat satu, kan yang situ dulu ya. Yang atas tuh kayaknya bisa jadi gambar kucing lucu tuh kayaknya ya. Nah, gambar bakpao juga bisa itu ya, tinggal dibuletin-buletin gitu bisa. Saudara, hidup kita ini contoh kan udah jelas. Yesus itu yang sulung. Jelas kan? Memang tuntunannya seperti titik-titik itu kadang-kadang memang belum terhubung. Ini loh tuntunannya. Yang kita lakukan adalah, kalau dari 1 ya nomor 2, dari 2 ya 3, dari 3 ya 4 gitu loh. Tapi kan masalahnya kita itu enggak selalu nurut. Kadang itu tadi, selfie ya, karepe dhewe untuk hidup luar dan dalam. Saudara sekalian, Natal ini mari kita ingat. Kita ini manusia terbatas. Sekarang itu kan ada itu ya, kacamata pandai. Kita di sini kita kasih tahu di depan tuh ada apa, arahnya kemana gitu. Kita jalan aja seringkali perlu bantuan. Apalagi jalan hidup. Kita tidak mampu sendiri, nggak mungkin saudara. Dan pada waktu dipimpin, terimalah metode dan cara Tuhan yang kadang-kadang memang mesti belok dulu, muter dulu. Yang kadang-kala menuntut, mengizinkan kita itu lemah, sakit, hina, bodoh, tidak terpandang. Ingat, Tuhan Yesus itu di atas kita. Dia penguasa sejarah. Dia tahu depan, belakang, kiri, kanan hidup saudara dan saya. Natal ini datang kepada Tuhan, percaya, sembah Dia, taat Dia.
Karena Dia adalah Allah yang mencintai saudara dan saya. Natal ini jangan dilewatkan hanya dengan makan apa, pergi kemana, dress code apa. Tapi luangkan waktu menyembah Dia. Oh come and let us adore Him. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau mau menjadi penasihat yang ajaib. Ampuni Tuhan, kami ini kadang merasa pinter sendiri, kadang salah tanya, kadang salah alamat tanya. Yang terutama Tuhan, tolonglah kami untuk sungguh-sungguh memberikan waktu yang terbaik setiap hari. Meredam semua yang lain, dan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman-Mu. Karena kami sangat perlu tuntunan Tuhan di dalam dunia yang makin tidak baik-baik saja. Tolonglah jemaat-Mu di sini semuanya Tuhan, merayakan Natal ini dengan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.